Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Shalom, teman-teman, jangan di skip. Saya membuat satu pernyataan seperti ini. Yusuf Kala itu adalah seorang provokator yang merusak tatanan bangsa Indonesia kita. Dia merusak persaudaraan Islam dan Kristen. Dia berkata bahwa orang Kristen atau ajaran Kristen dan ajaran Islam punya pemikiran yang sama, yaitu jihad. Boleh membunuh, boleh mematikan, boleh membinasakan manusia. Ini adalah bentuk penistaan agama, telah melukai hati umat Kristen. Padahal dalam ajaran Kristen tidak ada ajaran yang seperti itu. Dalam ajaran Kristen mengajarkan tentang kasih, mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ini adalah bentuk penistaan agama. Apakah pemerintah diam terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala? Oleh karena itu, sebarkan sebanyak-banyaknya video ini, bersuara dengan lantang untuk kebenaran. Jangan sampai kita dipecah belahkan oleh ajaran-ajaran yang merusak tentang iman kita masing-masing. Oleh karena itu, harapan saya bagi pemerintah agar segera memproses Yusuf Kala terhadap pernyataan demikian. Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapa yang menciptakan segalanya ini? Apakah ada tujuan dalam hidup kita? Alkitab memberitakannya. Ia adalah Yesus, bukan sekadar seorang nabi, tapi Sang Mesias, Tuhan kita yang hidup. Dia datang untuk menebus dosa kita, berkorban di salib, dan bangkit dari kematian untuk memberikan hidup yang abadi. Inilah kebenaran yang mengubah hidup. Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah padanya. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel My God is Great 15. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat penting, bahkan sensitif, teman-teman. Yaitu apakah benar ajaran Kristen itu membolehkan, dalam tanda kutip, adalah membunuh. Di zaman sekarang ini banyak sekali informasi beredar, baik melalui media sosial, potongan video, atau pernyataan yang tidak utuh, yang bisa membuat orang salah memahami iman dalam kekristenan. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh berdiri di atas opini manusia. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Karena itu dalam video ini kita akan melihat apa kata Alkitab tentang membunuh. Apa ajaran Yesus yang sebenarnya. Mengapa sering terjadi kesalahpahaman dan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen. Teman-teman, mari kita akan memulai dengan satu prinsip penting bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak, tetapi oleh firman Tuhan. Saudara, kita mulai dari dasar yang paling jelas. Keluaran pasal 20 ayat 13 menegaskan di sana bahwa jangan membunuh. Ini adalah bagian dari 10 perintah Allah. Perintah ini tidak ambigu, teman-teman. Tidak ada tafsiran ganda. Allah, sang pencipta kehidupan, memberikan perintah dengan tugas. Manusia tidak boleh mengambil nyawa manusia lain. Kenapa? Karena ini perintah dari Tuhan. Ini perintah dari Allah. Di mana hukum itu menegaskan tidak boleh membunuh atau jangan membunuh. Kenapa? Karena manusia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya setiap kehidupan itu berharga. Berharga.
Membunuh bukan hanya tindakan sosial yang salah, tetapi juga pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Nah, namun perlu dipahami Alkitab juga membedakan antara pembunuhan. Kalau kita melihat dalam konteks tertentu seperti keadilan atau perang dalam perjanjian lama. Tapi satu hal yang jelas, tidak pernah ada ajaran bahwa membunuh adalah jalan hidup orang percaya. Nah, bagaimana dengan ajaran Yesus Kristus? Sekarang kita masuk dalam inti kekristenan itu. Ajaran Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Yesus berkata bahwa bukan hanya membunuh yang salah, tapi marah dan membenci pun adalah sudah berdosa. Apa artinya semua ini? Yesus tidak menurunkan standar hukum, justru menaikkannya ke level hati. Kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini sangat radikal sekali. Dunia berkata balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yesus berkata balas kejahatan dengan kasih. Ini adalah inti pengajaran dari Yesus Kristus kepada orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri. Saudara, jika seseorang mengatakan bahwa iman Kristen mengajarkan membunuh, maka itu bertentangan langsung dengan ajaran Yesus sendiri. Puncak dari ajaran Kristen bukan teori, teman-teman, tapi tindakan. Bagaimana kita bisa lihat? Yaitu melalui Yesus di kayu salib. Lukas pasal 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan saudara, saat disiksa, saat Yesus dihina, saat Yesus dibunuh, Yesus tidak membalas. Dia justru mengatakan mengampuni mereka, mengasihi mereka, bahkan dia berkorban. Ini adalah pusat iman kekristenan. Salib bukan kekerasan. Yesus tidak datang untuk membunuh manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Tapi banyak orang juga mengatakan, nggak apa-apalah pernyataan Yusuf Kala seperti itu. Toh juga Yesus mengatakan ampunilah, kasihilah. Benar. Tetapi ketika hal ini terus dibiarkan, seakan-akan nilai firman Tuhan itu tidak ada harganya. Bukti Yesus mengasihi manusia, dia berkorban kan? Maka dalam hal ini, dalam bentuk, karena kita berada di dalam negara hukum, maka bentuk cara kita mengasihi orang yang melanggar atau menista agama tertentu harus diproses dengan hukum. Dengan cara demikian dia bertobat dan berkata apa yang benar, berkata apa yang baik tanpa melukai hati orang lain. Saudara, banyak orang salah paham tentang Alkitab. Lalu kenapa banyak orang salah paham? Ada beberapa alasan. Karena mengambil ayat tanpa konteks. Beberapa bagian perjanjian lama berbicara tentang perang di sana. Tapi itu adalah konteks secara khusus, bukan ajaran universal. Yang kedua adalah tidak membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu menunjukkan keadilan Allah. Perjanjian baru itu menyatakan kasih Allah melalui Kristus. Namun mereka mencoba mencampur adurkan iman dengan konflik manusia. Banyak konflik dilakukan atas nama agama. Padahal sebenarnya karena kepentingan manusia. Karena itu kita membaca Alkitab secara utuh. Bukan sepotong-sepotong. Yusuf Kala, ya saya maklumi, mungkin dia belum mengenal iman kekristenan secara utuh. Sehingga dengan gampangnya dia mengucapkan kalimat bahwa dalam iman Kristen punya pandangan yang sama seperti orang Islam, bahwa boleh membunuh, boleh jihad. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan di dalam pandangan iman kekristenan. Nah, bagaimana orang Kristen bersikap terhadap pernyataan Yusuf Kala ini? Roma 12 ayat 19 mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini sangat jelas. Orang Kristen dipanggil untuk apa? Menjadi pembawa damai, mengasihi sesama, mengampuni. Matius 5 ayat 9 mengatakan berbagailah orang yang membawa damai. Saudara, identitas kita bukan membalas, tetapi membawa damai. Nah, oleh karena itu bagaimana kita hidupkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam
Sekalipun kita disakiti, maka kita harus bisa mengampuni. Saat kita diserang, maka kita pilih sabar. Saat ada konflik, ya jadi sebagai penengah. Kita menunjukkan bahwa kekristenan adalah iman yang hidup dalam kasih. Iman yang hidup dalam kasih. Nah, oleh karena itu mari kita tegaskan dengan jelas. Kekristenan tidak mengajarkan membunuh, kekristenan mengajarkan kasih. Kekristenan berpusat pada Yesus yang mengorbankan dirinya. Jika ada ajaran yang mendorong kebencian dan kekerasan, itu bukan dari Kristus. Saudara yang terkasih, di dunia ini yang penuh dengan kebencian ini, Tuhan memanggil kita untuk berbeda. Mari kita menjadi pembawa damai, pembawa kasih, pembawa terang. Jika video ini memberkati, jangan lupa like ya. Jangan lupa share dan tuliskan di komentar. Kasih Kristus mengubah hidupku. Tuhan Yesus memberkati.